وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 167, masalah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. وتجب الفطرة أي زكاة الفطر. وتجب dan wajib lagi zakatul fitrah, zakat fitrah, zakat badan. Zakat harta sudah kita baca semalam secara ringkas ya. Sudah 8 macam zakat harta. Kemudian zakat badan yang disebut zakat fitrah. Nah, ini alhamdulillah semua orang Islam baik susah tetap berzakat fitrah juga. Nah, ini alhamdulillah jadi berzakat aja dah semua. Kalau zakat harta itu orang mempunyai harta. Nah, nang orang kada bisi duit, nang kada bapak kada miskin lah. Kada kawa zakat harta, tapi zakat fitrah insyaallah rasanya kada dana kada zakat fitrah biar susah. Nah, jadi masuk aja rukun Islam yang ketiga zakat berzakat aja. Alhamdulillah di sini ada keringanan lah. Fitrah. Kenapa disebut fitrah? Karena memang waktunya waktu fitri, waktu fitrah habis hari raya habis puasa untuk hari raya. Sumiyat bidzalik lianna wujubaha bihi wa furidat ka Ramadan fi sanah. Diwajibkan zakat fitrah itu usulnya yaitu tahun kedua Hijriyah bersama-sama dengan kewajiban puasa. Jadi bembeh puasa diwajibkan tahun kedua, zakat fitrah pun pada tahun kedua Hijrah Nabi di Madinah. Wal aslu fi wujubiha, bermula dalil asal wajibnya fitrah yaitu hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Telah mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena boleh berzakat fitrah di bulan Ramadan. Harus. Nah, itu waktunya itu kena ada 5 lah. Waktu zakat fitrah itu ada 5 macam. Malam pertama Ramadan boleh sudah berfitrah, waktu harus katanya, waktu jawaz. Nah, boleh. Malam hari raya bisa juga. Waktu wajib malam hari raya itu waktu wajibnya. Kemudian waktu abdol, waktu nang abdol berzakat fitrah itu qabla sholatil id, sebelum sembahyang hari raya sembah subuh. Tapi ngalih ini waktunya sempit lah, kecuali hendak ke masjid melalui aku nak berfitrah halon kan aja melalui masjidin singgah sependang nyaman aja bang. Mun kita di masjid dilanggar biasanya kada kawa besok anda. Nah, pada itu waktu nang abdol itu paling abdol. Kemudian waktu karahah, waktu makruh sesudah sembahyang hari raya. Nah, sesudah sembahyang hari raya makruh itu mendudiakan sampai ke situ. Dan yang kelima waktu haram hari isuk limbah hari raya. Nah, itu haram mendudiakan itu. Nah, nang banyak orang berfitrah malam hari raya.
Tapi bulan puasa boleh lah malam selikur. Nah, malah bagus ya bulan puasa itu. Ya Allah, mungkin orang perlu apa? Asan bersahur, buka. Dia ada juga tuh. Alan nas so'an min tamrin. So'an bahasa Arab seso', bahasa kita tuh segantang. Segantang fitrah. Berapa segantang itu? 4 mud. Berapa semut? Ini ukuran orang situlah. Nah, jadi kita di Indonesia sini, di Kalimantan, satu mud itu kurang sejari pada selitar. Jadi kalau 4 mud berarti kurang lebih 3 liter setengah lah, kurang lebih 3 liter. Ujar orang situ menyambat 3 liter semok ya. Mok tuh ya mok susu. Nah, jadi 10 liter bertiga kawa itu pas-pasan pang. Mun kawa bagus ta 4 liter pang. Nah, sekong orang atau 5 liter bagus benar. 5 liter sekong mau lah. 10 pang aja. Bagus juga. 10 sekong setahun sekali inilah. Misalnya itu boleh. Lebihannya itu sedekah sunnah, sedekah sunat ini. Sesok orangnya min tamrin dari kurma, awso'an min syair atau dari syair. Syair itu gandum. Kita sini gandum, lain kita gandum orang-orang roti. Nah, makanan pokok yaitu ya baras. Baras. Kalau bisa baras yang kita makan juga toh. Patuh makan baras apa namanya? Ini macam-macam baras lah. Karang anyar, karang duko, karang apa. Itu ya jangan makanan nang baras hebat sekali berfitrah baras itu kurang baik itu. Malah kalau bisa banyak kejadian makan baras pembagian aja sih Din. Tapi urusan berfitrah aku berfitrah nih lah baras nang paling top. Bagus banget itu. Ala kulli hurin, atas setiap hur dia orang merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Kalau budak, tak ada wajibnya budak. Baik-baik ada jawabnya langsung. Itu tuannya yang wajib. Abdin al-zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, daripada orang Islam. Itu satu hadis. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna nukhriju zakatul fitri, kami mengeluarkan zakat fitrah. Ujar Abi Sa'id, idh kana fina Rasulullah, sejak mulai berada di tengah-tengah kami Rasulullah. Sehingga mulai di zaman Rasulullah, Nabi masih hidup, kami mengeluarkan zakat fitrah. Nabi menyuruh so'an min ta'am, satu gantang daripada makanan pokok, atau kurma, atau syair. Syair itu gandum. Au zabib itu kurma kering tah. Nah, ya. Tapi di sekitar baras saja sudah lah. Fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuh ma'ishtu, maka senantiasa, ujar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mengeluarkan zakat fitrah senantiasa, setiap tahun aku mengeluarkan sebagaimana aku mengeluarkannya ma'ishtu, selama aku hidup. Nah, tetap aku berzakat fitrah. Wa qala Waqi'un, berkata Imam Waqi' ini guru oleh Imam Syafi'i lah, ngaransin Waqi', guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, syaqautu ila Waqi'in suhibzi fa arsalani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi. Aku mengadu kepada Waqi', jadi Imam Syafi'i mengadu lawan guru, su'ahibzi, kenapa hafalan kan tapi berikit lah, hafal hilang. Nah, kayak apa guru supaya hafal? Ujar guruku jisrin ya Waqi' kata jisrin deh, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, memberikan petunjuk ya kepadaku, jangan berbuat maksiat, jangan menggawi maksiat, tinggalkan maksiat, insyaallah hafalan ikan kuat. Itu jisrin lah. Wa akhbarani, dan beliau memberitahu kepadaku, bi annal ilma nurun, ilmu itu nur. Ilmu yang kita hafal, menghafal itu, menghafal ini, macam-macam ilmu lah, ilmu agama maksudnya,
Itu nur. Wa nurullah, nur Allah itu la yuhda li asi, tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, jadi orang yang maksiat itu justru kada mau dapat nur itu ya ilmu lah. Nah, jadi mulai kehendak hafalan jadi lawan Imam Syafi'i ini jangan berbuat maksiat. Nah, tapi Imam Syafi'i itu sedihlah hafal Quran umur 7 tahun. Luar biasa 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis karangan Imam Malik Guru Sidin. Masya Allah. Ujar Imam Waqi mengenai zakat fitrah. Zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi lis shalah tajburu naqsas shaum. Bermula zakat fitrah bagi bulan Ramadan itu sama seperti bandingannya, sama seperti sujud sahwi bagi sembahyang. Kita jadi sujud sahwi kenapa ya? Sembahyang tak ada sujud sahwi, tentu ada tertinggal lah, tinggal sunat abad, tertinggal qunut, tertinggal tahiyat, tertinggal atau ragu-ragu 4-3 lalu kita sujud sahwi menambah ngarannya. Nah kayak itu juga zakat fitrah. Kita kada tahu puasa kita ini apakah ada kurang, mungkin bisa terucap nang kada baik lah, terdusta kata apakah nih kan orang puasa tuh jangan macam-macam, cuma manusia tak omong apakah ada kekurangan kita, lalu kekurangan puasa itu ditambah dengan zakat fitrah itu perumpamaannya. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Ibnu Umar, kurang lebih hadisnya ini, zakatul fitri fardun ala kulli muslimin, zakat fitrah wajib atas setiap muslim, hurrin wa abdin dzakarun muslimin sa'an min tamin. Itu sudah tadi. Zakatul fitri tuhratul lis-shaim minal laghwi war rafas wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim, pembersih bagi orang yang puasa. Pembersih bagi orang yang puasa. Karena puasa ada sedikit kurang-kurang, ada sedikit tercampur-campur. Nah, supaya bersih puasa, lalu zakat fitrah. Minal laghwi, daripada lagho. Lagho itu aja kita sia-sia. Berpender aja, berjam-jam omong apa-apa itu sia-sia. Mun berpender yang bagus juga. Kadang berdusta bang, berdusta puasa hilang pahalanya. Ini kadang berpender itu sia-sia juga ya Allah Taala. Itu jadi ditambah dengan zakat fitrah. Wa tu'matul lil masakin, dan sekaligus sebagai tu'mah, makanan bagi orang-orang miskin. Itu fungsinya zakat fitrah. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa menunaikan zakat fitrah qabla shalah, sebelum sembahyang hari raya, itu zakatun makbulah ya Nabi, itu zakat yang makbul. Ini yang paling afdal memang waktunya inilah. Nah, ya tapi boleh aja tadi berdahulu, boleh aja berdahulu bulan Ramadan. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Lamun sesudah sembahyang pang ya boleh juga, tapi makruh. Itu termasuk sedekah ya. Nah, kemudian Ibnu Musli dari Jari meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Syahru Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard, la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu mu'allakun, terkatung-katung maksud kita, bergantungan antara langit dan bumi. Kada naik dulu, bergantung antara langit dan bumi, kada naik. La yurfa'u, tidak bisa dinaikkan, tidak naik gitu. La illa bi zakatil fitri, melainkan dengan zakat fitrah. Nah, jadi supaya puasa makbul, supaya puasa naik diterima, artinya dengan zakat fitrah itu. Ada disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau bermimpi, ini orang orang tarim lah, orang Hadramaut, bermimpi melihat puasa sidin bergantungan
puasa sidin bergantung antara langit lawan bumi kada naik ya, diperlihatkan sidin lah puasa sidin diperlihatkan seperti satu benda berbentuk tapi kada naik kenapa puasaku kada naik berarti kada diterima nih. Lalu beliau mencari tahu kenapa sebabnya puasa sidin jadi bergantungan dalam mimpi nah, ditakun-akunakan sidin lawan nang khadam pelayan sidin pesuruh sidin ikam semalam kemana menjulung zakat sekalinya anna khadimahu dafa'a zakat li ghairil mustahik sekalinya nang disuruh sidin menjulung zakat fitrah kada bujur menjulung tak salah julung tak julung lawan orang yang kada mustahak menerima bah aja medai aja sidin puasa kok bergantungan aja nah lalu ditambal sidin itu ada di hadis lah ada di kisah Habib tuh karena di zaman Ibn Abbas rajulun kasirul mal di zaman Ibnu Abbas ada seorang laki-laki kasirul mal banyak harta palamma mata sampai umur mati sidin nang sugih nih selamat meninggal dimandi di kapan disolatkan lalu dikuburakan waktu menabuk kubur tabuk pawajadu piha su'banan sekalinya ada ular ganal benar ular su'ban itu ular besar nah menggeliat dalam kubur bah aja menabukan balik aja kita kata kau di sini betung tabuk pulang sebelah summa hafaru ghairahu tabuk lagi sebelahnya tabuk sekalinya ada pulang ular ganal ularnya su'ban itu ular ganal untung tanahnya luas lah banyak banget tabuk pulang cari pulang supaya jangan ada ular hatta hafaru sab'ata kubur sampai ditabuk 7 buah kubur ada terus ular dalam kubur. Nah Ibn Abbas ini ada sesuatu ini kira-kira tentu aneh kenapa lalu ditakuni sidin lawan keluarganya apanya anak sidin ke siapakah nah, kenapa orang nih ada napa gawian apa nih lalu ujar bubuhan yang tahu jawab innahu kana yamna'uz zakat sidin kada bisa berzakat sidin kada berzakat orangnya nah bisa harta banyak tapi kada berzakat nah ujar Ibnu Abbas sudah kita buat seadanya biar ada ular biar situ kumpulkan ular nah, karena gawian sidin waktu hidup kada berzakat nah, itu zakat umum aja panglah zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah. Kemudian syarat zakat fitrah ala hurrin atau abdin bi ghurubi syamsi lailati fitr wajibnya zakat fitrah mulai tenggelam matahari itu waktu wajib kan mulai tenggelam matahari bulan puasa nah sudah tinggal situ. Ada syarat wajib dulu. Syarat wajib zakat fitrah Islam biasa merdeka bukan budak labih dari hutang mun ada hutang wajib dulu bayar nah kecuali nang mau hutangi mau aja kena ada bapak jujur gampang aja hutangi kena lah zakat fitrah dulu nah lebih yang keempat lebih dari makan malam hari raya esok hari raya jadi pun labihan malam hari raya labih aja makanan baras banyak aja isoknya kau aja kena nah labihan pada itu nang wajib lamun pas-pasan umpamanya makanan yang lain kada bisa harta lain nah itu kada wajib zakat nah. Tapi ada juga orang pas-pasan seorang aja bisa 5 liter baras nah anak berdua pada kau berzakat aja tapi ayam 2 ekor ada kadang-kadang jual ayam dulu atau duit lain ada nya kan dalam musim makanannya dalam salah paham dikira lebih makanan berarti makanan jangan lebih duit bang duit lamun lebih biar makanan kurang tapi duit lebih tetap wajib ditukarkan kayak itu lah nah, bukan makanan aja itu maksudnya harta nah ini kata-katanya itu lebih dari makan ya lebih dari makan malamnya hari raya lalu esoknya itu
Ternyata bukan makanan aja, biar makanan kurang tapi duit lebihan, tetap wajib bapak ditukarakan ke makanan tadi. Dan yang kelima, mendapatkan akhir suku dari bulan Ramadan dan awal Syawal. Jadi akhir Ramadan kan, akhir Ramadan penghabisan puasa toh. 10 menit lagi waktu berbuka umpamanya. Lalu anak lahir situ, lahirkan anak, berartinya dapat tuh akhir Ramadan katanya. Awal Syawal ya maghrib tuh, maghrib malam hari raya. Seandainya malam hari raya, malam itu malam hari raya 29 Ramadan 30, malam 30 umpamanya. Sekalinya dikira malam itu esok sehari lagi puasa. Sekalinya pengumuman dari Menteri Agama bahwa Ru'yatul Hilal, dilihat bulan. Nah, berarti puasa 29 aja. Jadi malam yang dikira malam Ramadan jadi malam 1 Syawal. Maka itu bila dapat akhir Ramadan, awal Syawal, itulah yang wajib zakat fitrah. Maka wajib zakat fitrah dikeluarkan bagi orang-orang yang meninggal dunia sesudah masuk matahari. Sidin meninggal dunia malam hari raya. Nah, orang meninggal dunia malam hari itu wajib zakat fitrah itu. Karena sidin mendapat apa? Keduanya kalau tah akhir Ramadan lah. Lainnya kan meninggal melimpah asar jam 5 akhir Ramadan. Nah, itu kada wajib zakat fitrah. Ini meninggalnya sudah orang azan maghrib, sudah awal Syawal dah. Berarti terdapat akhir dan awal. Wajib tuh di zakatnya. Istri yang ditalak ya juga. Kisahnya orang menalak bini malam hari raya. Nah, bini itu wajib diambil di fitrahe lah, ini menalaknya malam hari raya. Jadi bini itu menemui akhir Ramadan awal Syawal. Lain jaka betalakan lima asal ya. Kalau bapak kalau wajib sudah masuk matahari. Nah, dan tidak wajib fitrah anak yang baru lahir setelah masuk matahari. Nah, kalau orang melahirkan anak sesudah masuk matahari malam hari raya lahir anak, kada wajib difitrahi, kada wajib, bukan kada boleh, bagus mukawa. Banyak aja orang kayak itu lahir anak malam hari raya, jangan abahnya aku fitrahi juga anakku. Nah, walaupun kada wajib. Nah, mudah-mudahan kenanya ini amunnya kada wajib pun jatuhnya sedekah ya kan. Nah, mudah-mudahan anakku ini jadi orang soleh karena sedekah. Nah, bagus juga itu. Cuma kada wajib hukumnya itu. Karenanya menemui satu ayat akhir Syawal, awal Syawal aja, akhir Ramadan kada. Maka wajiblah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang 5 tadi, Islam, merdeka, lebih pada hutang, lebih pada makan harta, dan mendapat akhir suku dari Ramadan, awal Syawal, wajib fitrah. Siapa yang wajib sini? Kalau orang seseorang kada punya tanggungan, iya seorang. Nah, kita kalau punya tanggungan umpamanya seseorang, ya ini seorang. Nah, kalau dia punya tanggungan istri, nah maka suami wajib memitrahi, berfitrah untuk dirinya dan istrinya. Ya lah, bini kan wajib fitrah, ya laki kan wajib. Jadi mun handak bang bini berfitrah bagus ya, mun handak ya lah, jamnya kada wajib, nya lakinya nang wajib. Limbah itu suami itu kalau punya tanggungan anak, nah anak tanggungan kita nang masih dalam tanggungan. Kalau nya sudah di luar tanggungan, kan apa lagi boleh aja. Cucu masuk aja itu nang dalam tanggungan kayunya, masuk pakir. Atau sebaliknya, abah, kita bisa abah, mamakah. Tuha sudah sini begawi kada lagi, kan nang wajib napakah siapa yo? Anak tuh, anja berganti lah. Lagi halus, abah mamanya menapakahi anak, ya kalau lagi halus. Nah, sampai anaknya jadi orang, jadi bisa berdiri sendiri itu aja. Abahnya pulang terbulik begawi lagi, kada lagi pensiun sudah. Ini kesannya kada punya lah. Mun abahnya sugih aja kada, abahnya sugih aja kada pensiun sih den.
10 juta sebulan misalnya atau lebih. Kada perlu pak anak mau kasih. Ini umpamanya abahnya miskin, termasuk anu jatah ditanggung oleh anak. Nah maka malam hari raya itu inya si anak wajib juga memitrahi bapitrah untuk abahnya, memitrahi abah mamanya itu jalan nang pakir tadi lah saja. Mun abahnya berduit aja kada, atau abahnya melihat anaknya sudah berdiri sendiri, sudah kada miskin lagi itu. Nah itunya masing-masing aja bapitrah itu. Kuasa berusaha ngarannya cari nafkah sendiri. Adapun istri yang suaminya tidak mampu fitrah, nah ini ada juga lah. Nang laki kada bisi lagi duit kada ada, anu baras kada ada. Jadi aku menyai kada berfitrah lah. Aku kada juga, ikam kada juga. Nah, banyak kada ada pang. Lah, umpama kada ada. Ujar ram ini kada, aku ada je duit. Nah, nang bini ada bisi duit lah. Sudah abahnya aja aku aja nang berfitrah. No. Sunat si bini itu berfitrah untuk diri sendiri. Kada kecuali diberi akan nyalon laki itu jadi milik laki. Nah, aku bari lawan ikam aku bari jangan bini. Berarti laki punya tuh. Nah, wajib berfitrah. Bisa atau jangan bini aja sudah ikam kudu sampai berfitrah. Aku seorang aja. Nah, lalu si bini berfitrah. Nyari si duit, Bang. Apa hukumnya bini berfitrah? Sunat. Jangan bini kemana aku menjulung ya abahnya. Jabahnya ke aku aja sudah kan. Boleh lah. Boleh miskin kalau dengan nama miskin. Nah, jadi jadi nam bini sudah aku fitrah nikah aja. Terimanya lah nam laki. Nah kita masak aja laki mulai besok kan atau boleh itu lah. Nama miskin yang boleh dengan nama miskin. Nah itu zakat fitrah. Wa fitratu walidina ala ummihi wala anwa wala tajibul fitrah an kinin kafirin wala murtadin illa in wa hiya sa'un arba'atu amdat sudah tadi nih. Nah kemudian sudah habis zakat tadi, lalu kita mengeluarkannya kemana? Kita ulanglah. Kan zakat harta wajib dikeluarkan, zakat fitrah wajib dikeluarkan. Kemana mengeluarkannya? Kemana menjulung? Nah, menjulung. Pi adai zakat. Nah, wajib mengeluarkan zakat kepada yang disebut dengan asnafus samaniyah, golongan yang 8 macam. Ini jangan salah julung kena. 8 macam golongan dalam Quran disebutkan. Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 macam lah. Tapi kita sini paling ya 4 macam mungkin lah kalau kita sini kira. Yang pertama, sadaqat lil fuqara, bagi orang fakir. Menjulungnya orang fakir, kena ada mana orang fakir. Yang kedua, masakin, orang miskin. Nah, ini beda sedikit fakir miskin. Fakir itu tidak punya harta dan tidak punya usaha. Harta kadada, usaha kadada. Pensiun makinnya kada punya usaha. Ini sakit badan ini melarat lah. Guringin di bawah jembatan misalnya atau di mana di emper toko itu tadi bisa usaha. Nah ya bisa juga minta-minta lah, tapi ada orang minta-minta berapa ratus juta di sini ada di TV ada tuh lah. Orang miskin tapi sekali di anu berapa juta di sini. Itu hasil itu soalnya gitu. Nah itu kan ada pakir lagi itu sudah cukup kan. Nah, adapun miskin tidak punya harta tapi ada usaha, cuma ada cukup. Nah ada cukup. Misalnya sehari semalaman perlu 10.000,
sidin kolehan paling 5.000, 7.000, 8.000. Nah, paling kalau cukup itu disebut miskin. Yang ketiga al-amilin, amil yang diperintahkan oleh sultan, oleh pemerintah untuk mengambil zakat, ngarannya amil. Amil itu banyak tuh, ada seksi-seksi ada ini spesial mencatat, ada spesial mengambil, ada spesial menjaga barang-barang zakat, itu amil ngarannya lah. Nah itu khusus, itu ada kita sini ngarannya amilan. Amilan aja lah. Nah, sekedar manu aja lah. Yang keempat wal muallafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, masih hatinya lagi masih masih lemah lagi. Nah, karena dia masuk Islam lalu diusir oleh keluarganya, tidak boleh mengambil hartanya macam-macam, sehingga dia keluar dari rumahnya tanpa membawa apa-apa, hanya pakaian selambar baju di badan. Kasihan. Nah itu di balik itu lah, supaya hatinya tenang masuk Islam, ngarannya mu'allaf. Nah tapi mun mu'allafnya sugih aja nggak ada apa-apa. Nah masuk Islam sini, tapi sini banyak aja mesti mobil aja berpuluh buah itu kada perlu diberi zakat itu. Nah ini mu'allafnya susah. Nah, fakir, miskin, amil, mu'allaf, wafir riqab tu anu budak, kita kada ada sini budak. Yang kelima. Maka enam wal gharimin. Nah ini yang paling banyak sudah, al gharimin, orang yang tahutang, kada kawa membayar hutangnya. Tahutang, banyak bisi hutang, membayar kada kawa, itu bisa tak. Tapi hutang apa dulu? Ini hati-hati jualah. Hutang duit, bayar duit pas-pasan boleh lah. Minjam duit 1 juta, kena bayar 1 juta juga boleh. Tapi kalau hutang duit 1 juta, bayar 1 juta berapa? 200 dengan jangka 4 bulan, sebulannya 50 ribuan. Itu yang artinya apa? Riba. Itu riba, berbunga. Nah riba haram hukumnya, haram riba. Jadi tidak lain kalau hutang barang, hutang duit bayar barang, atau hutang barang bayar duit dengan akad jual beli, itu boleh. Nah misalnya seseorang kada berduit lah, ada bisi jam nih, jam ini Pak yo Jepang 500.000 misalnya. Mau kayak menukarkan jamku ini nah 500, kena aku tukari 700, tapi duitnya kada kontan. Maulah ya kamu aja. Nah sudah di situ pendernya, lalu aku jual jam 500.000. Nah ambil duit 500, nah berduit 500. Sudah itu, tapi jangan langsung aku tukar pulang, jangan. Kalau bisa dulu sore-sore kah dulu, atau kalau bisa esok kah lah, jangan langsung itu juga jangan. Nah supaya ada apa ngarannya, ada antara waktu. Esok hari datang, aku tukar jam semalam berapa nukar? 700. Nah ini uang mukanya 50. 50. Nah nyemau aja nang utang ini. Nah itu akad jual beli, katanya itu boleh, kadar riba itu. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan kada boleh juga, tapi ada yang membolehkan. Ketimbang langsung tadi minjam duit 500 bayar 700 berjangka, itu riba bujur. Ini banyak hati-hatilah, salah-salah kita di kampung-kampung ini ada. Maka berjalan orang itu membawa duit mencari nasabah, maka bebinian banyak lompat nih. Kau kah mencarikan orang 10 ikung kah, siapa nak minjam duit siap meminjamkan. Nah ya nang bayar duit, utang duit bayar duit, tapi lebih riba itu. Kasihan lakinya kalau tahu tuh bahwa bininya riba tuh haram.
puasa Ramadan sebulanan, siang seharian berlapar, gugur bukanya haram. Yalah, mbahnya buka, bini duit bakal balas yang haram tadi, riba tadi. Apa puasanya kada ada artinya lagi. Menahan diri dari yang halal seharian kawa, tapi giliran buka puasa makan haram. Nauzubillah min dzalik. Hati-hatilah, hati-hati kita nih. Ya tadi, namun berutang barang bayar duit boleh, berutang duit bayar barang boleh, tapi berutang duit bayar duit belabih, ini belabih nggak boleh. Men pas-pasan aja kan apa-apa. Aku mau tangi kamu aja nah 1 juta ya, gampang aja bayar bila kah? Berapa bayarnya? Juta juga. Ah itu kan apa? Itu berpahala malah menolongi orang ya Allah. Bagus nih tuh. Nah, kayak siapa tadi? Kurang tahu hutang lah. Jadi orang tahu hutang tuh bisa menyedot. Ulun banyak bisa hutang, minta zakat lempian jar. Nah, kalau ada saksi bagus bang. Siapa saksinya kamu hutang? Lah supaya ya. Wa fi sabilillah dan fi sabilillah. Nah, fi sabilillah ini banyak. Sabilillah itu asal mana dulu? Orang mau berperang di mana? Di perang melawan orang kafir. Nah, pembiayaan untuk perang sabil. Bahari itu kan beli alat-alat peperangan, tombak, kuda, pedang gitu. Nah, itu bisa. Wabni sabil dan ibni sabil. Ibni sabil itu orang yang dalam perlayaran musafir kehabisan ongkos. Ibni sabil katanya kehabisan ongkos. Anak boleh ke kawa. Kita zakat lah supaya kawa. Jadi kita memberi zakatnya itu sekadar sampai ke tempatnya. Kemana garang boleh ke jar. Nah, tapi hujur orang lah. Ibnu itu orangnya ibnu sabil. Nah, termasuk ibnu sabil, apalagi orang menuntut ilmu pondokan umpamanya lah. Nah, pondokan kehabisan kasihan, kiriman kada datang lah. Yang baras habis. Wah, itu bagus banget tuh. Apalagi orang menuntut ilmu, karena sedekah kepada orang menuntut ilmu itu paling tinggi sedekah, yaitu sedekah kepada orang yang menuntut ilmu agama. Itu paling tinggi soal 110, 160, 1.600, 1.700, 110.000, 1.700.000 rasanya itu paningginya sedekah, bersedekah kepada orang menuntut ilmu. Dengan situ kan dulu lah. Ini anunya nah, menjulung tadi kepada siapa? Orang ibnu sabil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.